Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PPT mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila dan Filsafat dengan saya Putri Nadia Susanti dan rekan saya Sekar Ardila. Poin pertama, pendahuluan. A. Latar belakang. Pada umumnya, di dunia ini terdapat berbagai macam dasar negara yang menyokong negara itu sendiri agar tetap berdiri kokoh, teguh, serta agar tidak terombang-ambing oleh persoalan yang muncul pada masa kini. Pada hakikatnya, ideologi merupakan hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari Pancasila dan filsafat? 2. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai suatu filsafat? 3. Apa saja objek dari filsafat Pancasila? 4. Bagaimana Pancasila melalui pendekatan dasar ontologis, epistemologis, serta aksikologis? 5. Apa hakikat dari Pancasila? Beralih ke poin 2, yaitu pembahasan. A. Pengertian Pancasila dan filsafat. 1. Pengertian Pancasila. A. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta dari India atau bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakrta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu A. Panca artinya 5, B. Sila, vokal I pendek artinya batu sendi, alas atau dasar, C. Sila vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau senonoh. B. Secara historis, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Dr. Radziman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calo rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilan pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Suetomo, dan Soekarno. C. Secara terminologis, kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia untuk melangkai alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. Maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 aturan tambahan terdiri atas 2 ayat. 2. Pengertian filsafat. A. Secara umum adalah suatu kebijaksanaan hidup atau filosofia untuk memberikan suatu pandangan hidup yang menyeluruh berdasarkan refleksi atas pengalaman hidup maupun pengalaman ilmiah. Filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. B. Menurut para ahli, pengertian filsafat menurut para ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan filsafat yang disebabkan oleh berdasarkan konotasi filsafat dan keyakinan hidup yang dianut mereka. Perbedaan pendapat muncul juga dikarenakan perkembangan filsafat itu sendiri, sehingga akhirnya menyebabkan beberapa ilmu pengetahuan memisahkan diri dari ilmu filsafat. B. Sumber dan dasar Pancasila menurut suatu filsafat. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai ideologi kolektif atau cita-cita bersama seluruh bangsa Indonesia. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat? Hal itu dikarenakan Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Menurut Noto Nagoro, filsafat Pancasila ini memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat Pancasila. Kesimpulan,
Dari apa yang telah dijelaskan di atas, Pancasila merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena dalam masing-masing sila tidak bisa ditukar tempat atau dipindah. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia. Dan filsafat merupakan suatu ilmu pengetahuan karena memiliki logika, metode, dan sistem. Demikian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.